bagaimana dia bisa memimpin orang lain kalau dia sendiri tidak bisa memimpin dirinya sendiri. Tapi saya tidak mau berhenti. Saya akan terus mengerjakan apa yang bisa saya lakukan. Seorang pemimpin, dia harus mempersiapkan generasi muda untuk melanjutkan tongkat estafet itu. Shalom sahabat podcast curhat bersama New Life, berjumpa lagi bersama kami tim podcast curhat bersama New Life yang akan menemani Anda dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Dan malam hari ini saya ditemani oleh seorang yang sangat luar biasa, seorang hamba Tuhan, juga ketua di berbagai organisasi, masih muda melayani, dan sesuai dengan temanya peran generasi muda dalam kepemimpinan gereja ya, karena banyak orang muda ingin menjadi pemimpin, namun bagaimana dalam kepemimpinan setiap anak-anak muda. Kita langsung sapa narasumber kita pada malam hari ini. Iya, selamat malam Bapak Septe. Selamat malam juga Bu Ane. Terima kasih sudah mengundang saya. Terima kasih Pak sudah hadir di podcast kami untuk menjadi narasumber yang akan membagikan nilai-nilai. Iya. Nah, Bapak sendiri saya mengenal Bapak sebagai seorang hamba Tuhan ya Pak, seorang gembala dan masih muda juga Bapak. Betul. Harus tetap muda kita. Harus tetap muda, iya. Nah, tapi Bapak sendiri sebagai seorang gembala ya Pak, menurut Bapak bagaimana sih peranan anak-anak muda itu? Apakah sudah cocok belum sih memimpin ya kalau misalnya di dalam gereja gitu ya? Karena kan kalau misalnya kita lihat umur biasanya yang lebih tua yang lebih banyak pengalaman. Nah, kalau misalnya yang anak-anak muda ini bagaimana Bapak melihatnya? Baik, terima kasih Bu Anu ya buat pertanyaannya, untuk sharing-sharing. Jadi hanya ini berbagi pengalaman, berbagi pengalaman apa yang saya alami ketika saya menjadi seorang pemimpin. Saat ini saya menjadi salah satu pemimpin ataupun di gereja Gapkin Jemaat Batam, menjadi gembala sidang. Saya mulai menjadi gembala semenjak tahun 2019 sampai hari ini. Baru juga di kampus saya menjadi ketua STT dan juga pernah menjadi kaprodi, dan beberapa organisasi juga saya terlibat, organisasi keagamaan saya terlibat Bu Aneke. Nah, kalau pertanyaannya apakah anak muda ya sudah cocok bisa menjadi pemimpin? Bukan masalah usia Bu Aneke. Bukan masalah usia. Jadi kalau usianya sudah tua baru cocok menjadi pemimpin. Tapi terletaknya adalah bagaimana kesiapan hati seseorang dan dia memiliki karakter yang dibentuk oleh Tuhan. Gitu. Jadi bukan masalah usia. Oh, kalau dia usia sudah tua maka dia menjadi cocok jadi pemimpin. Belum tentu. Gitu. Seorang pemimpin dia harus mempersiapkan generasi muda untuk melanjutkan tongkat estafet itu. Dia mulai harus mempersiapkan dengan cara apa? Diberi kesempatan kepada anak muda untuk memimpin. Skopnya, kalau dia berbicara dalam lingkungan gereja ini Bu Ana ya. Betul. Kalau dalam gereja dikasih dia pemimpin. Contohnya menjadi ketua youth, menjadi ketua komsel, kelompok bertumbuh bersama, atau berbagai kegiatan-kegiatan yang lain, kegiatan rohani, menjadi ketua panitia, ketua panitia Natal, ketua panitia Paskah. Dikasih kesempatan kepada anak-anak muda. Karena anak-anak muda ini adalah mereka inilah kreatif, energi mereka. Dan jangan hanya nama menjadi ketua, tapi tidak diberikan kebebasan untuk memimpin. Ini kadang-kadang yang sering terjadi Bu Ana. Hanya nama menjadi ketua, tapi tetap akan diatur oleh senior atau oleh orang-orang yang lebih tua tadi yang memberi mandat untuk menjadi ketua. Tapi fungsi dari pemimpin senior, bagaimana dia melakukan regenerasi adalah tugasnya adalah mendampingi dan mementor generasi muda ini. Karena anak muda kan nggak boleh dilepas begitu saja. Tapi terus ngapain? Terus mereka didampingi. Terus mereka ngapain? Dimentori mereka, kasih arahan kepada mereka.
dan berikan mereka untuk berkreasi. Anak muda itu sangat hebat. Gitu Bu Ana. Berarti harus ini juga ya Pak, dalam memimpin anak muda yang seniornya juga harus legowo ya Pak. Harus gitu legowo. Ya. Kalau misalnya udah dikasih jabatan ketua harus berani ngelepas dan mendampingi gitu. Melepas dan mendampingi. Jangan tetap ngatur. Jangan. Gitu. Jadi hanya atas nama ketua, contohnya Bu Ana, ketua panitia Natal. Nah, udah sah. Tapi begitu faktanya di lapangan nantinya adalah si ketua ini bukan menjadi ketua. Dia nggak bisa mengambil tindakan posisi sebagai ketua. Karena apa? Masih tidak dilepas oleh pemimpin senior tadi itu yang memberikan tanggung jawab jadi ketua. Oke, ya. Jadi harus kita benar-benar legowo untuk melepas, dan sebagai seorang gembala sidang atau pemimpin senior harus kita mementori mereka, mendampingi. Biarkanlah mereka memutuskan sendiri. Biarkanlah mereka berpikir bagaimana untuk menjalankan tugas yang diberikan kepada mereka. Dan pastikan mereka mengeksekusi dengan baik. Oke, berarti terus didampingi. Oke. Gitu Bu. Nah Pak, kalau misalnya pemimpin itu boleh nggak sih menunjukkan, misalnya dia juga kan pasti dalam hidup ada pergumulan gitu ya. Apakah harus tetap terlihat kuat di depan banyak orang, atau boleh nggak sih menunjukkan kelemahannya kalau dia juga sedang bergumul sebenarnya? Baik. Harus kita ingat bahwa kita ini adalah manusia yang memiliki namanya kelemahan. Seorang pemimpin tidak harus menunjukkan bahwa dia lemah, tetapi dia belajar untuk terbuka dengan tim. Ada yang pura-pura kuat, tapi juga ada yang cengeng, jadi dikit-dikit supaya dikasihani. Ada pemimpin supaya dikasihani oleh bawahannya, ya pura-pura memberikan gestur tubuh yang ya ada kasihan lah pemimpin kita ini. Ini nggak bisa, harus profesional. Pemimpin itu harus profesional, harus bisa membedakan dia berada di mana. Kalau dia memang lagi berada menjadi seorang pemimpin dalam satu kelompok tersebut, ya harus menunjukkan bahwa dia adalah memang lebih dari orang yang dia pimpin. Dia punya kemampuan lebih. Nah, kalau dia lemah, orang nggak mau ikut dia lagi tuh. Gitu. Jadi harus tetap terlihat luar biasa ya Pak, harus tetap terlihat kuat walaupun ada kelemahan-kelemahan pergumulan ya. Tapi kuat dari maksud adalah dia kuat dalam, dia jujur. Jujur, iya. Dia juga memiliki keterbatasan. Betul. Oke. Gitu. Ya. Ya. Tapi kalau misalnya manusia ini kan Pak, di balik kelemahan ada juga istilahnya jatuh-jatuhnya gitu ya Pak. Nah kalau misalnya seorang pemimpin muda ini lagi jatuh ke dalam kesalahan nih Pak, gereja apa sih yang dilakukan Pak? Baik. Dalam konteks gereja, apalagi berbicara dengan anak muda, dan saya pikir juga bukan hanya anak muda yang jatuh dalam kesalahan. Betul. Memang identik selalu anak muda, karena anak muda itu adalah punya ambisi. Iya, suka coba-coba. Wah gitu loh dia, punya ambisi yang kuat. Harus, wah mumpung aku masih muda, aku mau coba ini dulu. Kalau gagal, berhenti. Betul. Baru anak muda juga adalah punya visi yang besar. Anak muda. Dan anak muda juga butuh namanya pengakuan. Oke. Anak muda punya diakui. Nah, kadang-kadang orang-orang yang sudah senior kadang-kadang tidak mau mengakui kelebihan dari anak-anak muda ini. Selalu udahlah, mereka masih anak muda, belum tahu apa-apa. Sebenarnya anak-anak muda butuh pengakuan. Kita apresiasi dengan apa yang mereka kerjakan. Nah, sering jatuhnya itu anak muda ini kadang-kadang karena ambisi tadi. Karena ambisi. Ambisi menjadi seorang yang lebih hebat. Kenapa bisa jatuh ambisi tersebut? Karena dia, seperti yang saya sampaikan di awal, karakternya dia belum dibentuk, belum beres. Yang penting aku capai target menjadi seorang pemimpin, menjadi ini. Apapun caranya harus saya capai. Ambisinya.
tapi dia lupa tentang karakter. Nah, dia karakter. Lupa tentang kerendahan hati. Karena merasa dia bisa semua. Nah, jatuh-jatuhnya anak-anak muda kadang-kadang di situ. Dan merasa yang lebih jago tadi itu. Baru anak muda cepat ngambek. Emosi, guys, stabil emosi. Mudi ya, mut-mutan. Jadi kalau nggak apa yang sudah diinginkan ditolak, kadang-kadang adalah langsung dia menarik diri. Iya, tuh. Merasa aku udahlah nggak di sini, saya nggak digunakan, saya nggak dihargai. Mut-mutan gitu. Tapi bisa nggak sih Pak, kalau Bapak melihat sebagai seorang gembala di gereja ya Pak, mungkin nggak sih seorang itu, misalnya anak-anak muda ini aktif di gereja tapi rohaninya tuh nggak bertumbuh? Itu sangat bisa. Sangat bisa ya. Kenapa? Kembali kepada motivasi, Bu Ana. Kalau kita berbicara tentang kepemimpinan di dalam gereja, maka yang pertama sekali adalah ini berbicara tentang bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Kalau hubungannya dengan Tuhan benar, maka motivasinya pasti akan benar. Pasti motivasinya benar. Kalau hubungannya baik dengan Tuhan. Betul. Tapi kalau motivasinya hubungannya tidak benar dengan Tuhan dan motivasinya juga datang, sudah berbeda, kan macam-macam motivasi seseorang. Betul. Bagaimana nanti akan kelihatan? Diuji oleh waktu ketika ada masalah. Terjadi gesekan sesama anak-anak muda. Di situ akan kelihatan bagaimana dia bisa kuat menghadapi masalah tersebut. Gitu. Jadi penting sekali mentor itu sebenarnya ya Pak untuk anak-anak muda ini. Sangat penting mentor itu. Karena mentor itu yang akan terus mendorong, memberikan dia kekuatan, mendoakan, menasehati. Nah, perlu saat mentor. Dan orang yang dimentor memang dia juga mau dimentor gitu loh. Jadi benar-benar memang dia mau dimentor, hatinya terbuka, ketika dinasehati mau mendengar. Gitu. Berarti orang itu, kita menyiapkan hati untuk mementori anak tersebut juga harus mau dimentor gitu, baru bisa ya Pak. Kalau dia tidak mau hanya sekedar ikutan, maka tidak akan terjadi namanya ada sinergi, tidak terjadi kesinambungan antara mentor dengan yang dimentor tadi. Kembali kepada motivasi. Kenapa dia ada dalam komunitas tersebut? Di mana? Di lingkungan ada di apa? Circle-nya itu, kenapa dia ada di situ? Kalau motivasinya udah aku mau datang, aku bertumbuh, aku mau bagaimana Tuhan untuk pulihkan hatiku. Saya mau menjadi pribadi yang mau untuk diarahkan hidupku. Ini untuk namanya kerendahan hati. Tapi kalau dia tidak memiliki kerendahan hati, nggak siapkan hati, maka sia-sia. Yang terjadi adalah bentrok sudah. Tinggalin, nggak cocok, tinggalin. Ya cari lagi yang lain. Lagi gitu. Iya. Tapi apakah anak muda itu semua memang dipanggil untuk memimpin ya Pak? Apakah anak muda itu dipanggil pemimpin? Memang anak muda itu adalah memimpin. Nah, ada teori tanpa memimpin itu adalah mulai dari memimpin diri kita sendiri juga untuk jadi pemimpin. Mengatur diri kita sendiri, kita sudah jadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Bagaimana kita mengatur diri kita? Ke depan anak muda ya harus jadi pemimpin. Memang keharusan harus dia jadi pemimpin. Menjadi, kalau dia wanita simple ya, kalau dia menikah menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Kalau dia anak laki-laki menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Iya. Betul. Gimana dia bisa memimpin orang lain kalau dia nggak bisa memimpin diri sendiri? Kalau dia tidak bisa memimpin diri sendiri. Iya. Justru itu yang paling susah sebenarnya, memimpin diri sendiri. Betul. Karena tidak ada kepura-puraan di sana. Gitu. Iya, betul.
Oke. Gitu benar. Nah, Bapak sendiri masih muda nih Pak, sudah menjadi gembala, ketua STT, Huperetes juga. Bagaimana Bapak memimpin orang yang lebih tua dari Bapak gitu Pak? Ya. Memang dalam memimpin itu memang salah satu tantangan menjadi muda memimpin orang yang lebih tua dari kita. Itu tantangan. Tapi sebagai seorang pemimpin harus kita memimpin secara profesionalis. Oke. Dan kita mengedepankan namanya attitude. Attitude. Oke. Kita pemimpin, tapi kita tetap menghargai orang yang lebih tua dari kita. Cara berbicara, cara kita memperlakukan, kita tetap menghargai orang yang lebih tua dari kita. Tapi pekerjaan kita, tugas kita masing-masing, kita tetap melaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Oke. Tapi kita menghargai dia sebagai orang yang lebih tua dari kita. Tidak boleh sewenang-wenang kita dalam berbicara, dalam berbagai hal. Kita harus menghargai, dan kalau kita menghargai harus kita menghormati orang yang lebih tua dari kita. Oke, berarti tetap ada tanggung jawab kita kalau memang kita pemimpin, posisinya tetap tanggung jawab profesional ya Pak? Tanggung jawab kita tetap profesional, tapi jangan kita lupakan juga attitude tadi. Attitude tadi, iya. Oke. Dia lebih tua, kita hargai dia. Tapi apa yang menjadi tanggung jawabnya di dalam kelompok tersebut atau dalam lingkungan di mana dia berada harus kita kerjakan. Gitu Bu. Iya, dan kalau Bapak sendiri melihat saat ini seberapa besar sih Pak peran generasi muda ke depannya untuk memimpin gereja? Sangat besar pengaruh anak muda saat ini. Pengaruhnya sangat besar pengaruh anak muda di zaman sekarang. Karena anak muda sekarang adalah mereka itu sangat produktif. Apalagi dalam dunia kita saat ini, dunia digital. Iya. Mereka anak-anak muda yang menguasai. Dan mereka memang mampu di bidang tersebut. Gitu. Walaupun kadang banyak orang mengistilahkan mereka sebagai generasi strawberry yang lembek-lembek, tapi mungkin sisi lainnya lebih banyak ya Pak ya? Ya, sisi lain tetap akan ada. Ini pasti ada kelemahan dan ada kelebihan. Nah, tapi kalau saya lihat saya sebagai anak muda, justru untuk masa yang akan datang adalah memang potensi yang akan memimpin adalah memang akan kembali kepada generasi yang lebih muda. Oke. Lebih cepat dia. Mereka lebih cepat. Baru langsung. Anak muda itu tidak memutar-mutar. To the point, kepada intinya. Oke. Gitu. Tapi kalau Bapak sendiri kan saat ini masih muda nih Pak. Ya, sebagai ketua di banyak bidang lah ya Pak ya. Pernah nggak sih Pak ngerasa capek, lelah, terus ngerasa aduh kayaknya ini bukan callingku deh kayak gitu. Pernah nggak tuh Pak? Itu pasti pernah merasakan. Ada titik-titik tertentu. Kadang-kadang ketika apa yang kita kerjakan itu tidak dihargai. Kita udah capek-capek, bahkan kita kan bukan untuk pribadiku loh, ini untuk kebutuhan kita bersama. Pernah ada merasakan akan titik tertentu. Tapi saya tidak mau berhenti. Saya akan terus mengerjakan apa yang bisa saya lakukan. Jenuh iya, tapi saya tidak mau berhenti. Karena visi tadi, kembali kepada visi. Untuk apa sih kita ini hidup? Nah, ketika kita mengingat tentang visi kita, itulah yang membakar semangat kita ini untuk bekerja. Saya ibaratkan visi itu adalah seperti bensin dalam kendaraan. Bensin itu secanggih apa itu mobil, motor, kalau nggak ada bensinnya nggak bisa jalan ya. Iya betul. Itu dia yang membakar. Iya. Nah, jadi saya upamakan seperti itu bahwa visi itu juga dalam hidup seperti bensin yang terus mengalir, yang membakar sehingga terus bergerak. Terus bergerak. Iya. Itulah visi.
Televisi. Nah, jadi kalau misalnya sahabat curhat yang menyaksikan hari ini nih Pak, mereka masih muda juga, seperti yang Bapak sampaikan, mungkin udah melakukan usaha-usaha, tapi rasanya nggak dihargai, lelah dan ingin menyerah. Ada pesan yang mau disampaikan nggak Pak? Pesan saya untuk sahabat curhat, ketika orang lain tidak menghargai apa yang sedang engkau kerjakan, janganlah berhenti untuk melakukan hal yang terbaik. Teruslah melakukan, teruslah berkarya, teruslah berkarya. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Iya. Satu lagi pertanyaan boleh nih Pak? Boleh, silakan. Mungkin ada quotes atau kata-kata hari ini nggak Pak yang mau Bapak sampaikan buat para pemimpin muda nih yang berperan di gereja? Ya. Yang saya sampaikan kepada kita pada malam hari ini, kepemimpinan sejati bukan soal usia, tapi soal karakter yang dibentuk dalam proses bersama dengan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, kepemimpinan sejati bukan soal usia, tapi soal karakter yang dibentuk bersama dengan Tuhan. Iya, luar biasa Pak, sangat memberkati. Saya diberkati dan saya percaya sahabat curhat yang menyaksikan juga diberkati oleh nilai-nilai yang Bapak bagikan. Terima kasih banyak Pak Septe, masih banyak sebenarnya mau tanya, cuma berhubung keterbatasan waktu. Terima kasih buat kehadirannya, buat nilai-nilai yang sudah dibagikan. Tuhan berkati. Terima kasih juga, saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat curhat yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk bisa berbagi, kiranya apa yang saya bisa bagikan menjadi berkat buat sahabat curhat. Tuhan Yesus memberkati. Iya, ya, dan kami berharap sahabat podcast Curhat Bersama New Life terus menyaksikan siaran Curhat Bersama New Life setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube New Life Batam. New Life.